Kita tinggalkan ya kasus tadi dari Tasikmalaya. Tapi masih terkait dengan anak nih sepertinya. Masih terkait dengan anak, betul. Kita akan beralih pemirsa ke daerah Minahasa. Ini ada sebuah video yang sempat viral juga di mana ada seorang remaja di Kabupaten Minahasa pemirsa yang kemudian dianiaya secara brutal sih kalau kita lihat ya dalam sebuah video tersebut oleh sekelompok remaja lainnya. Jadi dalam rekaman 2 video paling tidak berdurasi lebih dari 1 menit ini memperlihatkan ada aksi kekerasan pemirsa yang dilakukan oleh sekelompok perempuan remaja terhadap seorang remaja juga berusia 13 tahun di dalam sebuah rumah di Desa Kembuan, Kecamatan Tondano Utara. Akibatnya apa? Ini aksinya kalau kita lihat betul-betul brutal begitu ya, diaksikan oleh sejumlah perempuan, sejumlah remaja begitu. Tapi korban kemudian mengalami luka lebam di bagian tubuhnya akibat kekerasan dilakukan oleh sejumlah wanita tersebut. Informasi yang kami dapatkan, kejadian memang terjadi pada Selasa 7 Desember hanya gara-gara korban ini dituduh merebut pacar pelaku. Dan saat ini kepolisian Resor Minahasa telah menangkap 4 pelaku penganiayaan yang kita lihat bersama tadi di dalam video amatir yang beredar juga. Oke, kita coba tahu lebih dalam lagi ya sebetulnya ceritanya seperti apa dan bagaimana juga kondisi korban. Ini kita sudah tersambung dengan Pak Rio Pakasi selaku orang tua dari korban ya. Selamat pagi, Pak Rio. Pagi, Pak Rio. Ya, selamat pagi, Pak Arif, Bu Maria. Ya, Pak Rio, kami turut prihatin atas apa yang terjadi dengan anak Bapak. Semoga kondisinya baik-baik saja ya, Pak. Bagaimana kondisinya bagaimana, Pak? Anak Bapak, Pak. Ya, makasih. Saat ini adik Chelsea sepertinya lebih memilih untuk banyak istirahat di kamar ya. Oke. Dan dari tim TV One juga mencoba untuk meminta waktu ketemu dengan adik, tapi Chelsea tidak bersedia. Jadi dia lebih memilih untuk menghindar. Kok ada kondisi, ya trauma mungkin ya. Ada kondisi luka yang dialami dari kejadian tersebut? Ya kalau dari yang kita bisa lihat ya ada lebam-lebam di bagian kepala, bagian wajah. Di kuping yang sampai sekarang itu yang masih ini ya. Kenapa kuping? Masih apa yang memar. dirasakan dialami oleh Ananda? Di daun telinga itu masih memar. Terus di punggung, kalau di punggung itu bisa terlihat memang jelas sekali biru, ada lebam-lebam. Ya. Jadi memang titik lebam, titik luka yang dialami oleh anak Bapak merata ya? Merata, tidak hanya 1-2 lokasi saja di bagian tubuhnya. Jadi sebenarnya duduk permasalahannya bagaimana sih Pak? Anak Anda sempat menceritakan tidak kepada Anda? Dia mungkin tidak berani menceritakan, tapi dia pernah cerita ke orang dan saya juga dengar dari orang bahwa mereka ada masalah, mungkin tadi sudah disebutkan di berita. Dari sumber masalah itu kemudian yang saya tahu kan Chelsea sudah berada di rumah dan tidur. Kemudian katanya dia lewat chatting mereka ada komunikasi yang mengajak untuk ketemuan. Ya jadi dari rumah langsung langsung mengikuti maunya si para tersangka itu lewat chatting untuk ketemu. Oke, jadi sebenarnya anak Bapak ini dengan para pelaku ini saling mengenal tidak Pak? Iya. Ya kita tinggalnya memang di satu kompleks, rumahnya tidak saling berjauhan. Ini siapa sih Pak pelaku ini? Teman sekolah, satu angkatan, teman akrab kah gitu loh? Kalau dari usia sih, yang para tersangka sudah jauh kan di atas atas usia SMA lah, sudah selesai sekolah lah. Tapi masih berteman dengan anak Anda, Pak Rio? Kalau berteman, istilahnya kalau jalan bareng sih bukan, mereka enggak satu grup lah istilahnya. Oke, kalau untuk masalah utamanya sempat Anda dapat informasi tidak sih Pak? Kok iya maksudnya tega begitu ya sejumlah perempuan ini kemudian melakukan penganiayaan yang begitu tidak patut lah ya untuk disaksikan bahkan kalau kita lihat terhadap anak Bapak ini? Saya jujur, sampai sekarang saya tidak lihat videonya. Saya nggak kuat lihat.
Pak Rio sudah pernah bertemu dengan para pelaku atau mungkin kalau karena satu komplek bertemu dengan para orang tuanya juga? Oh ya, jadi kronologi singkatnya pada tanggal 7 itu kan kejadian, kita lapornya sudah tanggal 8 subuh. Tanggal 8 subuh kita lapor, terus ada sedikit komunikasi bahwa mereka akan mendatangi saya untuk apalah istilahnya minta maaf atau ganti rugi. Saya tunggu-tunggu ternyata tidak datang. Kemudian kita lanjut di proses di Polres Minahasa. Dan pada tanggal 9 kita dipertemukan, dari pihak Polres dipertemukan bersama semua orang tua tersangka. Di situ kita dikasih wadah musyawarah, tapi belakangan setelah muncul video-video ini baru ketahuan kan apa yang disampaikan di saat musyawarah ternyata berbeda dengan apa yang ada di video. Oke. Jadi jujur saja waktu musyawarah kita sudah sempat baiklah kita selesaikan kekeluargaan saja. Karena berdasarkan keterangan para tersangka ternyata cuma ada sedikit salah paham, terus ada sedikit pertengkaran sampai adik Chelsea bisa terjatuh sampai bisa lebam-lebam gitu. Oke. Tapi hasilnya kalau tidak salah di narasi berita tadi kan sudah ada 4 orang tersangka ya Pak Rio ya saat ini? Iya benar. Iya. Itu sudah sempat memang dilepaskan, dari Polres sudah sempat dilepaskan sebelum muncul video ini. Tapi karena berangkat dari video ini kemudian ya sebagai keluarga korban dan polisi juga kemudian menindaklanjutinya kembali begitu ya? Sebenarnya kan saya dari keluarga sempat bertindak apa-apa, tahu-tahunya sudah sampai Ibu Hillary kan sudah posting itu. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rio atas informasinya pagi hari ini. Semoga Adinda juga dalam kondisi yang segera pulih begitu ya. Kami tentunya tim TV yang turut prihatin ya Pak ya. Iya. Salam untuk keluarga di sana. Terima kasih banyak Pak Rio. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih. Stop ya. Bercandaan-bercandaan yang dalam bentuk apapun ya, ataupun juga yang berujung pada kekerasan, apalagi dilakukan oleh kita sesama remaja. Mending kita mungkin bergelut bersama untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Luar biasa. Prihatin saya apalagi di video kan Arif Apalagi kalau tadi kan mungkin mulai persoalan asmara ya. Udahlah. Oke, baiklah, kita tinggalkan dulu informasi tadi. Kita akan tunggu nanti update-nya bagaimana. Tapi yang perlu kami update pagi hari ini untuk Anda pemirsa adalah mengenai data angka COVID-19. Langsung kita tampilkan di layar kaca. Inilah dia pemirsa, penambahan dalam satu hari kemarin paling tidak ada 228 kasus COVID-19 di Indonesia dalam waktu satu hari. Kemudian angka kesembuhan menurun sih sebenarnya kalau kita lihat ya hari ini dari hari sebelumnya, yaitu ada kurang lebih 190 angka kesembuhan dan juga masih terdapat 6 orang kasus meninggal dunia akibat COVID-19. Sekali lagi ini menjadi kewaspadaan untuk kita. Ternyata meskipun kemudian aktivitas segala macamnya gitu ya sudah mulai ada pelonggaran, aktivitas sudah hampir kembali normal, tapi ternyata penyebaran COVID masih ada. Jadi kewaspadaan untuk kita semua pemirsa. Ayo pakai vaksin, ayo pakai masker, ayo suntik vaksin COVID-19. 2 hal itu saja sebenarnya ya. Nah, jadi ya, ini sudah pengen buru-buru banget ngomongnya tadi kan, jadi ribet tuh. Oke, kita jeda dulu sejenak, kita masuk ke tema utama kita pada pagi hari ini ya. Usai jeda pariwara berikut.